Shalom Bapak Ibu Saudara yang di dalam kasih Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pagi ibadah lawatan Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kami akan terlebih dahulu mengucap syukur datang kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dengan tema kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ambil dalam Efesus 6 ayat 10. Ini firman Tuhan yang saya dapat di awal Januari. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita akan membacakannya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau berbicara dengan kekuatan kuasanya, artinya kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu kuasa yang lebih besar mengalahkan dari segala kuasa-kuasa iblis ataupun kuasa-kuasa yang ingin melemahkan iman kita. Di sini firman Tuhan berkata, biarlah kita kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tidak dapat ditipu oleh muslihat iblis yang dapat meruntuhkan. Saya ingin bersaksi waktu anak saya masih kecil, anak pertama, kami ajak ke Mall Pondok Gede, tapi kita lewat belakang Joko Bakery. Waktu itu anak saya masih bayi, anak yang pertama. Nah, kami lewat waktu itu anak saya digendong sama emak saya ya, digendong, terus tiba-tiba aja ibu saya itu jatuh duduk sambil memangku anak saya. Ternyata orang-orang yang di sekeliling itu tidak tahu kalau ada yang jatuh ataupun tidak melihat. Biasanya kalau ada yang jatuh kan mereka langsung buru-buru menolong tapi ini di sekitar itu, cuek aja gitu, kayak tidak melihat apa-apa dan akhirnya anak itu tidak terjatuh, masih tetap di gendongan ibu saya dan puji Tuhan ibu saya bisa berdiri dengan tegap dan akhirnya pas sampai kami dari rumah, itu ada cap di kaki ibu saya tuh, di pahanya itu cap kayak tangan seperti ini. Puji Tuhan, segala muslihat iblis yang ingin mengganggu kami, semua dikalahkan oleh karena kekuatan kuasanya. Itu sungguh luar biasa, sampai, tidak ada yang melihat kami jatuh, tapi puji Tuhan, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Karena apa? Untuk kita kuat di dalam Tuhan, kita harus berdiri tegap. Kita harus, memakai perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak dapat dilawan oleh iblis. Dan juga perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kalau di keluarga, suami mungkin, belum mau bertobat atau dia tidak mau ke gereja dan anak-anak, apa, susah untuk dibilangin atau ada istri yang mungkin, selalu tidak menjalankan rumah tangganya dengan baik, di situ kita tidak boleh, apa, bukan, karena musuh utama kita itu bentuknya roh bukan darah dan daging, bukan anakmu, suami, istrimu, musuh kita bukan dia, tapi roh yang ada di dalam, dia harus kita doakan dan kita harus berdiri tegap sebagai keluarga untuk membangun keluarga, mungkin istri atau suami, anak-anak, untuk kita kuat di dalam Tuhan kita harus berdiri tegap.
dan juga kita harus di dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Karena tanpa iman kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya. Dan jangan lupa kita juga dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga dan jangan sampai kita lengah karena si iblis itu tetap ada di sekitar kita. Ada juga kesaksian yang saya alami di mana waktu itu saya, bekerja mau ke arah Pondok Gede sebelum Angkasa Puri, waktu itu saya dalam keadaan ngantuk dan saya tidak tahu apa yang terjadi, itu kan, mobil tuh lalu lalang ya, tiba-tiba saja sebelum Angkasa Puri itu, saya nyebrang sampai ke bengkel. Kalau secara pikiran, kok saya sampai bisa ke sini ya? Kalau secara manusia pasti saya akan ditabrak dari kanan atau kiri dan saya akan jatuh. Tapi puji Tuhan, saya sampai di seberang dan langsung dikasih minum, "Ibu minum dulu." Sampai saat ini saya mengerti bahwa kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan setiap doa, sebelum kita dalam perjalanan, Tuhan pasti akan menolong. Biarlah di dalam segala kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap doa, dan tidak ada henti-hentinya dan selalu berjaga-jaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di pagi hari ini untuk melakukan aktivitas. Di dalam terima kasih, selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap melawat kami semua Tuhan di dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai karena kami yakin dan percaya Tuhan memiliki Allah yang lebih besar kuasanya dari segala apapun. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati Tuhan setiap kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memberikan Tuhan pengertian-pengertian yang lebih lagi dan lebih lagi. Kami serahkan semua kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya mempunyai Allah yang lebih besar dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.